Sampai begini. Terus nggak pernah tuh, biar kata seliweran suara apa, nggak pernah nengok. Ditanya sama gurunya, kenapa katanya sampai begitu ngaji kamu katanya? Karena ilmu itu seperti rusa, liarnya luar biasa. Kalau kagak ditegesin betul, kagak bisa ketangkep. Orang kita tegesin juga sering-seringnya jarang ketangkep. Iya kan? Jarang ketangkep, apalagi kurang pati serius. Udah minum kopinya? Saya juga mau minum kopi. Rumahnya udah mendelik begitu, saya jadi takut ini. Alhamdulillah ya. Ya saya ngomong begini karena saya udah merasa keluarga di Rengas. Bukan orang lain, bukan. Bodoh tenang katanya. Karena saya mahabbah sama warga di Rengas supaya apa? Supaya dapat ilmunya utuh. Kayak tadi nangkep rambutan, jalannya jaringnya lebar, pulang bawa banyak. Dari mulai A sampai akhirnya ke bawah semua. Jangan sampai Ustaz tadi nerangin apa? Yang lucu banget deh Ustaz, lucu banget. Ustaz lucu banget deh. Masa begitu doang? Lucunya doang. Yang paling intinya kagak ditangkep. Kalau lucu doang udah aja manggil Abdel. Sama siapa? Sama Simon. Udah lu cukup gitu. Tapi yang paling utama bagaimana caranya kita memaknai takziah. Karena kan majelisnya majelis takziah. Jadi apa? Harus betul-betul kita itu memposisikan yang didoain itu kita. Kalau ngomongin mati, lah pasti dia dah. Bukan begitu kita. Karena bagaimanapun kata Allah, aynama takunu yudrikumul maut. Di mana saja lu berada, pasti kamu bakal didatangi nama yang namanya mati. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu ngumpet-ngumpet di bunker, di peti baja. Malaikat mah kagak pakai ada penghalang. Boro-boro baru apa? Baru peti. Mendem ke dasar bumi, ketemu. Memang itu tugasnya. Tugasnya. Orang yang nyilem bisa juga dia meninggal di bawah, tapi bisa juga meninggal di atas. Orang yang terbang, bisa juga dia meninggal di angkasa, tapi bisa juga dia meninggal di darat. Kenapa? Walaupun tumfi burujin musayyadah. Di mana saja pasti bakal dia apa? Dipertemukan dengan maut. Nah, kenapa mesti ada majelis takziah? Supaya kita kagak lengah. Kalau malakul maut datang, itu kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kitanya lagi ibadah, kitanya sedang taat, kitanya sedang menggarap amal soleh. Nah kalau di masjid sekarang jadi lucu antik. Orang kalau meninggal di masjid corona begitu. Kenapa? Karena dadakan. Orang dulu pada pengen meninggal di masjid. Kenapa? Sinyalnya tadi tuh dia lagi berjamaah, dia lagi ada di tempat yang paling bagus. Meninggal mah sering saya kasih contoh. Kita ini kata Allah dalam Al-Qur'an, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku kata Allah, ja'ilun menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah. Khalifah wakil. Kalau negara itu ibaratnya duta besar. Duta besar. Kita ini duta besar, utusan Allah. Untuk apa? Mempromosikan. Tugasnya duta besar itu. Duta besar di Amerika mempromosikan bagaimana Indonesia, tentang kemanusiaannya, tentang sukunya, tentang adat istiadatnya, tentang budayanya, tentang agamanya, tentang nilai-nilai kebersamaannya. Itu dipromosikan di negara luar. Kita manusia mempromosikan Rahman Rahimnya Allah, sifat pengasih, sifat penyayangnya Allah, menebar kasih sayang. Makanya agama kita disebut rahmatan lil alamin. Sayang.
Ingat dulu lagi kecil, kalau kita meriang dikit, dicapa, dicekok, ya enggak? Diparut di kunyit, taruh di baju, diperes, terus kitanya dia apa? Dipegangin, mulutnya dimangapin. Kalau kita pikir-pikir tuh orang tua menganiaya, iya kan? Udah kaki dipegangin, kepala dipegangin, mulutnya dimangapin, ya kan? Secara zahirnya seakan-akan kayak menganiaya, tetapi pada hakikatnya itu adalah sayangnya orang tua kepada anak. Kita dikasih sakit sama, dikasih sakit, dikasih musibah, dikasih bencana, dikasih kesulitan, bukan kita diapa, bukan kita disiksa sama Allah, tapi itu bentuk sayangnya Allah kepada negeri ini, kepada bangsa ini, kepada kita semuanya. Supaya apa? Supaya mendekat kepada Allah, supaya dekat dengan Allah, supaya taat kepada Allah. Nah, ini kita tugasnya mensosialisasikan Rahman dan Rahimnya Allah kepada sesama manusia. Ini tugas duta besar. Tapi suatu hari duta besar dipanggil sama presiden. Anda harus pulang sekarang. Pulang nggak? Pulang nggak? Pulang. Kepulangan duta besar itu tergantung suasana politik. Kalau di negara yang bersangkutan soal tidak kondusifnya politik, berarti alasan presiden memanggil duta besarnya karena suasana politik tidak kondusif. Begitu kan? Pulang ke duta besar. Ada lagi karena wabah bencana yang membahayakan. Kemarin corona kan? Semua duta besar dipanggil. Dari mana? Dari Cina. Suruh pulang. Lantaran penyakit. Begitu. Jadi berbagai macam latar belakang kepulangan duta besar. Kita ini juga macam-macam. Ada yang latar belakang suratnya karena jantung, karena stroke, karena tabrakan, gitu kan? Ada juga yang pulang massal, rame-rame pulang massal. Sriwijaya pulang massal, rame-rame. Kalau ngaji mah ketemu, Pak. Kalau ngaji mah ketemu. Kalau yang kagak ketemu itu memang orang ngaji-ngaji. Kalau Bapak pergi ke pasar 1.000-2.000 mah ketemu. Ya gitu ya. Namanya juga orang di pasar, tempat duit, cari duit, namanya orang kerja, dagang. 1.000-2.000 mah ketemu. Gua udah dapat 1.000 aja katanya. Emang ngapain? Gua tidur. Tidur. Lah ya dia tidur. Kalau ngaji mah ya alif dapat, ya dapat, ba dapat. Ini udah jelas belum bisa baca Quran, orang pergi-pergi ngaji, ya sampai mati ya nggak bisa baca. Kalau memang kita ini belum bisa baca Quran, datang di Asidiki ada taksin Quran, diajarin dari huruf 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, manfaatin. Besok dikubur itu yang bakal jadi pembela kita. Nah, jadi saya kira kita harus ingat sama soal kematian. Kalau malam hari ini kita memperingati almarhumah ya. Iya, besok bisa almarhum. Iya kan? Bisa almarhum. Jadi bukan ngomongin yang udah meninggal. Kalau yang udah meninggal udah aman. Yang belum aman nih kita. Yang belum aman kita. Maka bagaimana kita mengamankan diri kita? Berbuat baik yang semaksimal mungkin. Mudah-mudahan udah suruh berhenti, udah. Ya, itu cuma alasan doang, suruh pindah, suruh berhenti aja. Saya paham udah. Ya, bisa baik. Jadi seperti itu. Karena bagaimanapun lambat laun kita pun bakal sampai ke titik tujuan akhir. Sampai ke titik tujuan akhir. Kayak kita mau pergi ke Parung, lama-lama nyampe. Ya kalau kita jalan-jalan, sore udah siapin apa buras, lontong, gitu kan? Minuman, apa aja minuman dibawa. Kalau kita mau jalan-jalan kan, bekalnya banyak, duit nggak boleh kurang. Itu kalau mau kita jalan-jalan.
Itu jalan-jalan yang dekat jaraknya. Kita pulang ke akhirat itu perjalanan yang sangat jauh. Kalau gitu bekernya kudu jauh lebih banyak. Jangan pergi ke Cibodas bekernya sabruk-sabruk. Lagi liran jalan-jalan ke akhirat orang kepikiran bisa. Memang kerjaan orang sono, orang mana? Orang sono. Rengas dengklok, Pak. Bukan rengas dengklok. Ya. Jadi siapin bekal yang banyak. Kenapa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Banyakin bekal. Jangan pernah merasa kebanyakan bekal. Insya Allah kita tidak pernah merasa wah ke Cibodas ini bawa duit kebanyakan ini, taruh lagi. Enggak, tetap berapapun dibawa. ATM tiga-tiganya dibawa, padahal belum tentu diperluin. Bener nggak? Ke Cibodas udah duit cash ada, duit tunai ada, ATM juga dibawa, gitu kan? Padahal nggak diperluin. Naik bis bareng rame-rame. Itu SIM naik motor dibawa juga. Kali mau berangkat ini dibuka dompetnya, ini mah kagak perlu buat taruh bayi dah. Dibawa juga itu. Ini amal soleh, pahala sholat, pahala baca Quran, itu semuanya diperluin besok, diperluin, bukan kagak diperluin. Dikubur perlu terang nggak? Perlu. Quran yang bisa nerangin Quran. Dikubur pengen adem apa pengen panas? Beneran? Goroh saya belum, bukan saya. Pengen adem, pengen sejuk. Apa sejuk kata Nabi? Innamas shadaqatu la tudfi'u harral kubur. Sedekah itu bikin meredam panasnya kubur. Itu diperluin. Quran baca perlu, sedekah juga perlu. Nah kalau memang itu diperluin, lo kan kagak dibawa. Yang kagak diperluin aja dibawa, apalagi yang diperluin. Paham?